Halo semua, kita kembali lagi ya melanjutkan materi kita hari ini. Ya, hari ini Lause akan bahas dulu karena banyaknya pertanyaan di materi yang minggu lalu mengenai frame dan option button ya. Oke, jadi ini Lause bahas sedikit mengenai frame dan option button. Oke, pertama sekali, nah di sini kamu perlu ketahui dulu bahwasanya option button itu fungsinya itu adalah untuk menentukan pilihan, yang dimana ketika kamu memilih ke option yang lain, maka option yang lain diantaranya itu nggak bakalan terpilih lagi, karena option button di sini sifatnya itu hanya untuk memilih satu pilihan. Jadi contoh kalau lo pilih ke option 5, nah ini yang option 3 ini bakalan nggak terpilih lagi ya. Nah, jadi option button itu kita hanya bisa memilih satu pilihan. Oke. Nah, lalu kenapa di program yang minggu lalu terdapat pemakaian yang namanya frame ya, seperti ini. Nah, ini lo bahas. Oke. Ada atau tidaknya frame itu tergantung dari berapa banyak kelompok pilihan yang ada di program kamu. Saya kasih contoh misalnya begini. Di 3 pilihan option yang pertama, misalkan ini adalah untuk pemilihan tingkatan kelas lah ya, misalnya SD, SMP, SMA. Nah, lalu yang di bawah ini misalkan ini adalah mata pelajaran lomba misalnya, bidang lomba ya, misalnya bidang lombanya juga ada 3. Nah, yang atas itu adalah tingkatan, nah lalu yang bawah itu adalah bidang lombanya. Berarti kan beda ya, ada 2 kategori ya, ada tingkatan, ada bidang lomba. Nah, kalau untuk program yang seperti ini kamu nggak ada pakai frame, maka yang terjadi adalah ketika kita sudah memilih salah satu tingkatan yang ada, entah itu SD, SMP, SMA, begitu kamu memilih ke kategori yang lain lagi, karena tidak adanya frame, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, misalnya saya pilih bidang lomba yang option 5 misalnya ya, ini. Nah, otomatis yang ini jadi nggak keselect. Nah, ini dia kalau tidak adanya frame. Lah, lalu kalau yang harusnya bagaimana, Pak? Nah, yang harusnya itu adalah kalau memang di dalam program kamu itu ada 2 kategori pilihan. Contoh pilihan pertama tadi bidang tingkatan, lalu yang kedua itu adalah bidang lomba. Harusnya ini dibuat dalam frame, karena frame ini bersifat mengelompokkan sehingga kamu bisa membuat jadi seperti ini. Contoh, setelah tingkatan lombanya itu terpilih ya, nah kamu yang bidang lomba ini bisa dipilih juga. Jadi dalam satu kategori itu ada satu pilihan yang bisa kamu pilih. Oke. Nah, jadi frame di sini bersifat untuk mengelompokkan. Oke, jadi udah jelas ya bedanya ya. Kapan harus pakai frame, kapan harus enggak ya. Pak, berarti kalau program kita itu cuma satu pilihan doang, berarti kalau nggak pakai frame boleh dong, Pak? Ya, jawabannya boleh. Cuman kalau mau lebih bagus lagi ya pakai frame untuk merapikan ya bisa juga, nggak ada salahnya ya. Nah, cuman kalau memang hanya satu kategori ya tanpa frame itu juga nggak ada masalah. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membuat frame ini? Oke, frame itu objeknya yang ini yang ada X, Y. Cuman cara pakainya begini. Kamu harus menggambar dulu frame-nya. Oke, saya kasih contoh ya. Nah, di sini kamu harus gambar dulu frame-nya. Baru kamu gambarin option button-nya itu di dalam frame-nya atau di atas frame-nya ini. Nah, seperti ini. Kalau benar, maka objek yang di dalam option button ini nggak bisa saya tarik keluar. Nah, ini nggak bisa saya tarik keluar, kamu lihat. Oke, nah ini nggak bisa saya tarik keluar ya. Nah, ini yang benar. Lalu yang salahnya gimana? Nah, yang salahnya itu adalah begini. Kamu menggambar option button-nya itu di luar dulu, baru kamu tarik ke dalam. Ini nggak bisa ya. Nah, ini bukan berada di dalam frame, walaupun sepertinya dia ada di dalam, tapi ini salah. Oke. Nah, jadi yang benarnya itu adalah gambar frame-nya dulu, baru objek di dalamnya kamu gambarin, kamu mau apa aja. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Oke. Nah, dan kalau benar dia nggak bisa ditarik keluar. Oke, nggak bisa ditarik keluar ya. Nah, keuntungan lain memakai frame adalah apa? Dia merapikan objekmu. Jadi kalau kamu mau geser 3 sekaligus, kamu bisa hanya menggeser frame-nya doang. Nah, oke. Ya, sebagai contoh ya untuk penggunaan frame dan option button, Lause akan bahas di program yang berikutnya ya, yang ini. Jadi di sini
Lose buat yang simple aja ya, sekaligus Lose mau bahas mengenai pemilihan warna yang lebih bagus di Visual Basic, caranya itu bagaimana. Oke, nah jadi di sini kalau kamu perhatikan ya, Lose udah ganti. Jadi frame yang pertama ini kelompok warna biru, makanya Lose ganti namanya frame biru ya. Nah lalu option-optionnya itu Lose buat blue 1, blue 2, blue 3. Nah begitu juga untuk yang bagian bawah, ini adalah frame merah, jadi red 1, red 2, red 3. Nah ini maksudnya red 1 itu nanti untuk milih merah muda, milih merah aja, dan milih warna merah tua. Gimana caranya? Oke, mari kita simak. Oke, jadi kalau ini Lose play, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah kalau terjadi seperti ini ya, ini jadi dua baris seperti ini biasanya gara-gara option buttonnya kamu gambarinnya itu kependekan. Jadi contoh ini Lose geser, saya buat agak ke sana, ini saya panjangin. Coba seperti ini bisa nggak? Nah ini bisa ya. Oke, kita rapikan kembali. Oke, nah jadi kalau sudah oke ya, nah Lose lanjutkan. Oke, nah apa yang harus kita lakukan? Oke, yang kita mau adalah ketika option 1 ini, option 1 berarti ini adalah biru yang pertama ya, biru yang pertama, biru muda. Nah pada saat option ini diklik, berarti kan cara kerjanya begini, pas kita klik yang ini warna biru yang terpilih, pas kita klik biru muda yang warna biru muda yang kita pilih. Oke, terus warnanya mau diterapkan kemana? Oke, kita terapkannya itu di latar belakang aja lah ya, warna latarnya lah. Jadi kalau kepilih warna biru, warna latarnya itu jadi biru. Oke. Nah, jadi private sub yang kita pakai itu adalah private sub pada saat option yang ini diklik. Jadi saya double klik aja. Kita lihat munculnya OPT blue klik ya. Blue 1 ya. Artinya pada saat option blue yang pertama ini terklik, apa yang mau terjadi? Nah, yang kita mau adalah warna latarnya berubah jadi biru muda. Ya, karena di blue 1 itu biru muda. Oke, maka kita buat warna latar, berarti warna formnya dong. Nah, ini warna latar kan berarti warna formnya ya. Oke, karena warna latar formnya itu nggak saya ganti nama, jadi tetap aja form 1 ya. Form 1, back color. Nah, di sini dia. Jadi back color itu untuk mengubah warna formnya. Oke, biru muda, biru dan biru tua gimana bedainya Pak? Oke, ya di Lose rasa di materi yang sebelum-sebelumnya pernah sekali Lose ingat ada penggunaan warna, itu warnanya menggunakan kode-kode yang seperti ini ya. Oke, nah itu kan susah. Oke, Lose hari ini mau ngajarin kamu cara cepat ngambil warna. Oke, sebenarnya di VB kalau kamu mau ngambil warna, kamu bisa aja langsung buat VB blue, VB red ya, VB yellow, VB green. Nah ini contoh Lose buat VB blue dulu ya. Oke, mana dia? Nah ini nebak, stop dulu, play lagi. Oke, jadi saya nebak lagi. Nah nih, jadi pada saat saya pilih biru muda yang ini, warna latarnya kan biru ya. Nah ini VB blue ini adalah warnanya begini. Oke, nah sekarang saya akan coba yang red ya. Oke, saya akan coba yang red. Nah kalau misalnya yang ini terpilih, oke, kita bisa buat back color misalnya VB red. Oke, contoh ya. Jadi kalau saya pilih merah muda, oke, harusnya pada saat saya pilih ini, oke, ya ini sedikit nggak rancu ya. Harusnya kalau pilih warna, harusnya warna-warna ini dalam satu kategori yang sama sih ya. Tapi nggak apa-apa deh, Lose hari ini hanya buat contoh biar kamu paham aja ya penggunaan frame. Ya harusnya semua warna ini dalam satu frame yang sama lebih bagus. Nah jadi waktu dia pilih warna yang lain itu nggak kepilih, nggak bisa jadi seperti ini. Oke, tapi nggak apa-apa ya, ini hanya contoh dulu, kamu jangan bingung-bingung dulu ya. Oke, jadi tadi atau gini, Lose gabung aja deh biar kamu jangan bingung. Nah yang jelas kamu udah ngerti ya, udah paham ya kapan harus pakai kapan harus pakai yang namanya frame, kapan harus enggak. Oke, jadi ini Lose gabungin aja ya. Sebentar saya perbaiki, saya skip dulu videonya. Oke, ya jadi ini Lose udah rubah ya, jadi nggak jadi seperti yang Lose bilang mau gabung tadi. Ini Lose bedain aja warnanya itu, kita coba ke label ya, nggak jadi ke warna latar ya. Jadi kurang lebih kayak gini dia.
Nah, jadi yang warna biru itu sampel colornya di sini ya. Nah, sampelnya di sini. Lalu untuk yang warna merah nanti sampelnya itu di label 2. Kita coba di sini. Oke. Nah, label 2 back color berarti ini VB red ya. Oke. Nah, harusnya seperti ini ya. Nah, cuman sekarang yang jadi masalah adalah gimana cara kita membedakan mana biru muda, mana biru tua ya, mana biru yang biasa. Kalau semua kodenya itu kode warnanya kamu panggilnya itu VB blue. Karena VB blue itu warnanya cuma satu macam. Oke. Nah, jadi harusnya ya yang biru muda tadi itu harusnya birunya itu yang agak-agak muda, agak-agak mendekati putih gitu kan. Oke, nah bagaimana cara kita mengambil atau memvariasikan warna? Oke, kita menggunakan yang namanya kode RGB. Jadi di sini kita masukin berapa nilai untuk merah, berapa nilai untuk hijau dan biru. Contoh ya, misalnya langsung masukin dulu begini. Berarti merahnya 100, hijaunya 100, birunya 100. Kita coba tes dulu ini hasilnya kayak gimana. Ini yang abu-abu ya. Tapi bukan berarti kita nebak-nebak angka di sini. Jadi bukan nebak angka. Jadi angka-angka RGB ini bisa kamu lihat contekannya itu di mana. Nah, di aplikasi Paint. Jadi di setiap laptop itu ada aplikasi Paint. Kamu bisa akses dari menu Windows di bawah. Kemudian nanti kamu bisa cari, kalau nggak salah dia di aksesoris ya. Aksesoris. Kalau yang udah Windows 10 mungkin bisa langsung aja cari Paint ya. Nah, Paint, kita coba Paint, Microsoft Paint ya. Coba tes mana dia? Ini enggak ada ya. Coba saya ketikkan aja Paint. Nah, di sini ada ya. Oke, jadi bisa langsung kamu search saja begini Paint. Oke, saya buka Paint. Nah, lalu cara ngelihat kode RGB-nya gimana? Gini. Nah, di sini ada bagian edit color. Nah, kamu bisa pilih warna yang kamu mau. Jadi contoh tadi biru muda ya. Biru muda saya select dulu ke biru yang agak muda, misalnya ini ya. Nah, di sini ada nilai red, green, blue. Nah, jadi saya hafal ini ya. Kita hafal dulu 71 untuk merah, terus 222 ya, sama ya. Oke, kita coba masukin. Nah, di sini 71, kemudian 71, kemudian yang ini 222. Yang ini juga sama. Oke. Nah, biru muda sama ya seperti warna yang kita pilih di Microsoft Paint. Nah, lalu untuk biru yang agak biru yang biasa lah ya. Oke, 52 90 241. 52. Oke, ini saya stop dulu. Oke, berarti pada saat yang biru muda ya, ini kan warna biru muda option 2 ya. Sorry kok biru muda, biru biasa ya, biru biasa. Nah, pada saat ini terklik label 1 back colornya, kita pasang lagi kode RGB-nya tadi berapa? 52 90. Nah, 52 90 241. Oke, cocok ya. Kita coba tes apakah sudah bisa rubah-rubah. Nah, ini udah bisa ya. Nah, ini biru yang biasa. Nah, lalu biru tua satu lagi. Berarti OPT yang option yang ketiga ya. Blue yang ketiga. Nah, di sini kita ganti back colornya pakai warna biru yang agak-agak gelap. Oke, di sini saya pilih lagi warna agak gelap. Oke, saya set aja ke agak hitam ya. Oke, ini dia. 727105. 727105. 727105. Nah, ini waktu ngetik nilainya ini antara koma dengan angka mau spasi atau enggak masalah. Nanti dia otomatis begitu kamu enter atau pindahin kursor aja. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk yang satu set warna biru ini harusnya udah selesai. Kita coba biru muda, biru tua. Nah, ini udah bisa ya. Nah, oke. Nah, ini RGB ya. Nah, untuk penggunaan warna merah, nah ini lo sekira saya udah bahas ya tadi untuk yang biru. Nah, untuk yang warna merah lo sekira ini bisa kamu kerjain sendiri ya. Nah, ini nggak perlu lo bahas lagi karena caranya sama aja. Nah, yang penting di video materi ini kamu paham beberapa hal yang penting ya. Yang pertama bahwasanya option itu kamu hanya bisa memilih satu pilihan yang sama, kecuali kalau sudah dipakai frame ya, bisa beberapa kategori. Lalu pemakaian frame ya, kalau untuk yang satu kategori boleh nggak usah pakai frame. Tapi kalau kategorinya sudah mulai 2 atau lebih, maka harus ada penggunaan frame di dalam.
Nah, lalu penggunaan warna, kamu bisa pakai VB blue, VB green, VB yellow, tapi hanya untuk warna-warna dasar. Nah, jadi nggak ada VB purple, nggak ada VB pink ya. Nah, VB orange nggak ada. Nah, jadi warna dasar yang ada. Jadi kalau untuk warna yang lain, yang lebih spesifik, nah maka kamu harus beralih atau berpindah ke yang namanya kode RGB. Oke? Sekian dulu penjelasan Lause ya. Memang sengaja Lause nggak mau selesaikan penjelasannya sampai program ini habis, supaya kamu juga bisa testing sendiri di rumah. Oke, caranya sama. Silakan kamu kerjakan ya. Selamat mencoba. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh kamu tanyakan langsung ke Lausenya. Oke, ya sekian dulu. Sampai jumpa. Bye bye.